Hai guys, sekarang kita lagi mau syuting episode ke-24. Dulunya mana Mi? Mukanya. Nah, episode 24 Asmaul Husna. Yeay. Assalamualaikum dulu kali. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Oke, langsung ya. Buka halaman 43. Halaman 23. 43. Ayatnya 258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. Betul. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. Oke, ini masih dalam cerita tentang bagaimana kemudian caranya Allah. Kita udah sepakati bahwa Al-Quran ini isinya tentang Dia. Bercerita aja tentang dirinya. Ini sebenarnya ini sisi mutakabbirnya Allah. Allah ini kan al-mutakabbir. Megah gitu loh. Nah, Al-Quran inilah kemegahannya Allah karena isinya tentang Dia. Melulu tentang Dia sebenarnya. Jadi ketika bercerita tentang Nabi Ibrahim juga tentang Dia. Ketika bercerita tentang Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh, nabi-nabi yang lain sampai kemudian Nabi Muhammad, itu tentang Dia. Semua tentang Dia. Wajar lah orang ini kitabnya Dia. Makanya kenapa orang yang kemudian menghafal Qurannya mulia? Ya gimana? Orang yang menghafal Quran berarti dirinya adalah mengandung Dia. Oh, luar biasa itu. Dan Al-Quran kan isinya tentang Allah gitu kan. Makanya nggak ada dalam satu ayat pun kecuali Dia itu ada namanya. Bahkan misalkan ketika gini ya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ada Allah nggak di sana? Nggak ada. Asmaul Husnanya ada nggak? Nggak ada. Tapi jangan salah, setiap ayat pertama itu ada Bismillah. Jadi isinya ayat pertama tuh bukan Alif Lam Mim tapi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Surat Maryam depannya apa? Nah, sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, kecuali surat At-Taubah. Tapi surat At-Taubah ayat pertamanya ada Allah di sana. Bara'atum minallah. Ada Allah di sana. Ini itu. Nggak ada ayat yang nggak ada Allahnya. Atau tidak bercerita tentang Allah. Atau nanti tidak dikaitkan dengan Allah. Dan kita sudah belajar kan. Kalaupun tidak ketemu, ternyata serangkaian ayat itu nanti ujungnya nama Dia.
Nah, ayat 258 ini bercerita ya tentang kemampuan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bagaimana kemudian Allah mengatakan kan, ada orang-orang yang bilang, qala ana uhyi wa umit. Ternyata hari ini pun banyak yang begitu. Ada orang-orang yang selalu bicara, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Contoh misalkan, kalau bukan karena gua tuh dia, nggak bisa itu. Gitu. Iya. Hah? Dan contoh-contoh lain nanti ya di segmen berikutnya. Insya Allah. Banyak orang-orang yang kemudian bahkan mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Aku cantik, boleh nggak? Aku ganteng, boleh nggak? Boleh. Aku cakep, boleh nggak? Boleh, tapi jangan meniadakan Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku cantik. Itu. Kalau enggak punya penyakit ain nanti. Ain terhadap dirinya sendiri, masuk angin ya, atau ain terhadap orang lain. Misalkan kita masuk ke warung orang, terus kita puji dia, warung lu laku ya, rame ya. Itu kan ana uhyi wa umit, tanpa menyebut Allah di situ. Hanya manusia, hanya dia, nggak ada Allah di sana. Besok warungnya kebakaran. Besok warungnya turun omsetnya. Besok warungnya ada aja masalah, manajernya keluar lah, orangnya keluar lah. Kenapa? Masuk angin karena Allah nggak disebut di sana. Apalagi kalau kemudian yang punya warung juga tidak mengembalikan ke Allah. Iya dong, siapa dulu? Gua kan jebolan gitu. Parah tuh. Ya. Dari mana taunya? Dari ujung ayat itu. Coba lihat ujung ayat itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk buat kaum yang zalim. Jadi ketika kita tidak menyebut Allah, kita disebutnya zalim. Pemirsa dikasih rumah sama orang tua, benar-benar dikasih rumah sama orang tua, asli dikasih rumah, plus suratnya. Dan ada kalimat juga lagi dari orang tua, ini buat kamu, terserah kamu, mau dijual, mau dipakai, terserah kamu. Asik kan? Sebenarnya udah selesai dong. Udah selesai kan? Terus orang ini punya utang, pemirsa, 70 juta misal. Dan benar-benar dia jual rumah itu. Tanpa orang tuanya tahu. Tibalah masa orang tuanya bikin sop ayam kesukaan dia, sop ayam jahe. Nah, asuhan papa itu mah. Dibawa nih sama orang tuanya sop ikan, sop jahe, sop ayam gitu kan. Assalamualaikum gitu. Keluar anak kecil bukan cucunya. Bingung orang tuanya. Anak siapa nih? Gitu. Perasaan gue juga nggak punya ponakan model begini gitu. Cari siapa Bu Haji? Bu Haji, emang rumah siapa ini? Lalu mama saya. Mana mama kamu coba panggil? Panggil mamanya. Keluar nih anak, bukan anaknya. Lah, sebentar. Ini alamatnya ini. Iya Bu, betul. Ibu nyari siapa? Loh, ini kan rumahnya anak saya. Oh, paham. Minggu yang lalu masih rumahnya anak ibu. Tapi sekarang udah jadi rumah saya. Tetap sakit hati. Kok begitu dia? Padahal udah ngomong kan, ini rumah kamu, ini surat tanahnya. Kalau mau jual aja, kalau mau tempatin aja. Tapi ternyata ketika dia jual, dia tersinggung. Telepon lah, nah di mana? Ya Allah, keduluan mama nelpon. Padahal mau kita tadi nggak mau lewat telepon. Ada apa emang? Ya udah deh, sekarang saya datang. Maafin ya Ma, si abang punya utang 70 juta. Pikiran kami sih nggak mau ngeremotin mama. Ya Allah nak, itu kan rumah si jeripaya bapak kamu. Padahal kalau kamu ngomong 70 juta mah nggak usah jual rumah.
insya Allah bapak kamu masih ada. Ya. Nah, ini orang nggak nyebut Allah nih. Alam tara ilal ladzi hajja fi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Padahal kalau dia dari awal ngomong aja sama orang tuanya, mah boleh ya adik jual rumah mama. Kenapa? Si abang ada utang. Ya udah untuk rumah kamu, selesai. Itu loh, selesai. Nah kalau bisa gitu kan, dengan segala kemampuan Allah yang kita sudah pelajari, nah kita kasih tahu Allah supaya tidak ngomongnya tuh ana, aku. Asal ngomong tuh lihat masjid. Kenapa ya bang? Masjid kalau nggak ada gua, nggak ada kubahnya itu. Memang abang yang sedekah? Enggak, gua tukangnya. Bisa kan? Iya. Tapi kan ngomongnya apa? Gua. Betul. Aku enggak suka Allah. Yang boleh ngomong aku cuman dia. Ayo Kom, ikutin. Yang boleh ngomong aku. Yang boleh ngomong aku. Cuman dia. Sih. Kapan aku ngomong aku? Pakai izin Allah. Lihat tuh bang masjid itu. Iya kenapa bang? Izin Allah, alhamdulillah saya tuh yang nukangin. Selamat deh. Silakan. Energen kurma beri energi ekstra saat puasa. Ada kurmanya. Jalan-jalan sedikit kak ke ayat 262 dan 263. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Nah sekali lagi kalau kita bicara tentang tema sentral blessing tentang namanya dan al-asmaul husnanya, penempatan tentang dirinya dan pemberitahuan terhadap dirinya, tentang dirinya, pengenalan juga terhadap dirinya, nama-namanya, kemampuannya dan apa yang dilakukannya, ya inilah ayatnya. Ya beginilah juga ayatnya. Ya. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang fikih misalnya, maka terjadilah kemudian dialog atau ajaran atau isi atau konten atau kandungan tentang fikih. Bahwa sedekah itu nggak boleh ada manna dan nggak boleh ada adza. Apa tuh manna, apa tuh adza? Nggak boleh nyakitin dan nggak boleh ngungkit-ngungkit. Lo tuh ya, gue udah bantu juga gitu. Hah? Siapa yo yang beliin PS? Nah itu nggak boleh. Ya boleh, apalagi sampai nyakitin. Dasar lo, nggak tahu diri lo, nggak inget sama kakak lo, nggak boleh.
Tapi kalau dilihat dari sudut pembahasan al-asmaul husna, gitu ya. Sesungguhnya Allah lagi pengen ngomong begini loh. Aku mampu memberi balasan. Jadi ngapain kamu berharap balasan orang? Aku sanggup memuji kamu, ngapain kamu berharap pujian orang? Aku bisa kok ngeganti yang kamu udah kasih sama siapa yang aku kehendaki. Nggak usah kamu berharap ganti dari dia. Ini lagi bicara tentang dia sebenarnya. Aku mampu, gitu loh. Jadi kalau kita lihat nih, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini lagi cerita tentang dirinya, bahwa dia sanggup membuat kegelisahan orang yang bersedekah hilang. Sanggup membuat kecemasan orang yang bersedekah hilang. Sanggup membuat beban orang yang bersedekah hilang. Sanggup membuat kesedihan orang yang bersedekah hilang. Sanggup membuat segala persoalan, permasalahan yang membuat dia menjadi menangis, menjadi susah, menjadi berat, menjadi hina, hilang. Aku. Itu. Nah, penting pemirsa mengetahui cara baca begini. Karena abis ini nih nanti, kan kita tidak membahas Asmaul Husna satu demi satu sesungguhnya. Tapi the way sebenarnya. Cara gitu. Besok-besok nanti kalau baca tuh arahin kepada Al-Asmaul Husnanya. Temukan itu loh, kemampuan kita menemukan namanya itu akan jauh di atas rata-rata kandungannya itu sendiri. Ini seperti Papa bilang di ayat 261 atasnya. Kan bercerita tentang sedekah. Dikali 700 kan. Ya. Terus kita udah heboh kan. Bener loh Pak Ustadz. Saya kemarin sedekah motor tuh. Allahu Akbar. Luar biasa Pak Ustadz. Ribut setiap hari sama istri. Nggak ada adem-ademnya. Tapi Pak Ustadz lagi ribut. Saya juga udah diem aja, gimana ya. Mau nyalain si Ustadz ya saya nontonnya lewat Metro TV. Mau nyalain si Ustadz saya nontonnya lewat YouTube. Si Ustadz juga nggak tahu saya sedekah kemana. Ya udah saya diem aja dah. Udah. Lagi begitu istri saya dipanggil sama ibunya. Suami kamu kerja nggak? Nggak. Udah enggak, sedekah lagi gitu. Berarti di rumah aja dong. Iya di rumah aja. Ya udah. Paspor masih ada nggak? Masih, dulu kan pengen pergi umroh tapi nggak jadi. Terus mau jual motor kata suami, sedekah aja lah. Jual motor juga nggak nyampe juga umroh gitu. Tapi suami ngomongnya setelah jual. Ngomongnya belum sebelum jual gitu. Udah, Allah udah jawab kali. Jawab gimana? Ya jawab lewat mama. Mama pengen pergi umroh. Tapi anak-anak nggak ada yang bisa. Udah suami kamu aja suruh nganterin. Kamu ikut sekalian. Oh, istrinya langsung berubah. Nah, ketika sampai cerita ini, kita tidak melihat al-wasi. Kita tidak melihat itulah al-alim. Yang kita lihat, gila sedekah tuh bener loh. Dikali 10 loh. Sampai situ doang. Nggak boleh gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa Asmaul Husnanya itu muncul, walaupun tidak ada Asmaul Husnanya, ya, muncul di kemampuan Allah yang Allah tunjukkan, nah kita memahami Allah sedang bercerita tetap tentang dirinya. Insya Allah. Ya deh, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, kenikmatan itu sebenarnya sama ketika kita ngomongnya ama al-ghani, ama al-halim, bahkan lebih hebat lagi. Sayangnya tidak kita lakukan. Coba ambil sejadah, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, pengen ngadu nih sama Allah gitu loh. Dari mulai pengen ngadunya aja itu udah lain rasanya pemirsa. Beda. Justru Allah bilang, mana hambaku yang suka ngadu? Sini ngadunya sama aku aja. Asik. Metro TV, knowledge to elevate.